Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu akan mengabsen kalian semuanya ya. Siapa di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang masih ingat nggak pelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih ada yang ingat nggak? Masih Bu. Nah, tentang apa pelajaran kita pada minggu yang lalu? Minggu kemarin kita mempelajari tentang sholat berjamaah. Nah, jadi pada minggu lalu kita telah bahas tentang bab salat berjamaah. Jadi pada minggu ini kita akan membahas tentang bab puasa. Sebelum kita memulai materi, di sini Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui apa itu pengertian puasa beserta dalilnya. Siswa juga dapat menghafal dan melafalkan niat puasa. Siswa dapat menyebutkan sunnah-sunnah yang terdapat dalam puasa. Dan siswa dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan dalam berpuasa. Nah, jadi tujuan pembelajaran sudah Ibu jelaskan. Di sini kita masuki materi. Baiklah, ada materinya kan tentang puasa. Di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang mengetahui apa itu puasa? Puasa adalah, Ya, silakan. menurut bahasa, puasa adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan, seperti makan dan minum. Dan menurut istilah, yaitu menahan segala sesuatu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Iya. Beli aplus dulu kepada kawannya. Nah, tadi kan menurut bahasa, puasa itu menahan. Baik menahan dari makan, minum, nafsu, dan menahan dari berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah, yaitu menahan dari segala yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, pada surah ini sudah jelas bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa, yang mana puasa ini telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Di sini sudah dijelaskan kita yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Nah, silahkan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan. Yang lain tolong perhatikan di depan ya. Ibu akan menayangkan video yaitu tentang sunnah-sunnah dalam puasa dan juga hal yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas sunnah-sunnah di bulan puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aktivitas sahur sendiri tercapai dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah selepas tengah malam. Utamanya, ia diakhirkan selama tidak sampai waktu yang diragukan.
apakah masih malam atau sudah terbit fajar? Dalam hadis lain, Rasulullah menandaskan, yang artinya, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegarakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah berbuka dengan kurma. Saat pertama berbuka, sunahnya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air menyucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Urutan sebaiknya, pertama dengan kurma basah, jika ada. Jika tidak, maka dengan kurma kering. Jika tidak, maka dengan air. Sebab sebuah riwayat menyebutkan, sebelum sholat maghrib, Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan air putih. Bagaimana seandainya tidak ada kurma dan air? Yang ada misalnya madu dan susu. Maka dahulukanlah madu, walaupun sama-sama manis. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa dengan makanan yang manis-manis, semacam kurma, ketika berbuka itu akan memulihkan kekuatan. Sedangkan meminum air akan menyucikan. Yang ketiga adalah menyegarakan berbuka dan membaca doa sebelum berbuka. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, padamu aku beriman, atas rizkimu aku berbuka. Berkat rahmatmu, wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Yang keempat adalah menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram, seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkara buruk dan mengamalkannya, maka tidak butuh bagi Allah orang tersebut meninggalkan makanan dan minuman. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Abu Daud, Turmuzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang kelima adalah perbanyak sedekah, baik kepada keluarga, kaum kerabat, maupun tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya. Jangan sampai luput walau hanya seteguk air atau sebiji kurma. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, juga sebaiknya memperbanyak baca Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu, berzikir, berbuat baik dimanapun, walaupun saat berada di jalan. Dasarnya adalah Rasulullah SAW selalu memeriksa hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Dengan banyak bersedekah, melalui memberi makan berbuka dan sedekah sunnah dibarengi dengan berpuasa, itulah jalan menuju surga. Dari Ali, ia berkata, Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas, seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan banyak berkahnya. Setiap muslim pasti sering mendengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena memang sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan hal ini.
Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan keutamaan membaca Al-Quran sangat banyak dijelaskan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan atau tidak mengatakan, Alif Lam Mim. Satu huruf akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. Begitu juga sabda beliau, siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6468. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Hal utama saat puasa adalah menahan hawa nafsu, termasuk nafsu makan dan haus. Hal yang membuat batal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Jika kita makan dan minum dengan tidak sengaja karena lupa, maka tidak apa-apa. Namun, makanan dan minuman yang tersisa di mulut harus segera dikeluarkan. Yang kedua adalah muntah. Saat puasa, kita tidak diperkenankan untuk memasukkan ataupun mengeluarkan apapun dari dalam tubuh. Karena itu, hal yang membuat batal puasa selanjutnya adalah muntah. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga adalah merokok. Meskipun tidak makan dan minum, merokok juga merupakan hal yang membuat batal puasa. Karena dengan merokok, kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Dan pada umumnya juga, merokok mempunyai rasa yang bisa dirasakan pada lidah. Yang keempat adalah haid atau nifas. Saat kita puasa, tubuh kita harus dalam keadaan suci. Oleh karena itu, hal yang membuat batal puasa bagi perempuan adalah haid dan nifas atau darah setelah melahirkan. Pada dasarnya, darah yang keluar pada saat haid dan nifas adalah darah kotor yang dapat membuat batal puasa. Yang kelima adalah gila atau hilang akal. Orang gila atau hilang akal tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang gila tentu saja sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Namun, bila kita sedang berpuasa, lalu tiba-tiba hilang akal, maka kita batal puasa. Yang keenam adalah bekam. Bekam merupakan metode pengobatan yang mengeluarkan darah yang mengandung toksin dari tubuh manusia. Seperti yang kita tahu, kita tidak diperkenankan untuk mengeluarkan apapun yang ada dalam tubuh saat puasa, termasuk mengeluarkan darah. Karena itu, bekam merupakan salah satu hal yang membuat batal puasa. Yang ketujuh adalah suntikan. Pada umumnya, saat kita disuntik, kita akan dimasukkan obat serta cairan yang baik untuk tubuh. Karena itu, suntikan merupakan hal yang membuat batal puasa. Cairan yang masuk ke dalam tubuh bisa menghilangkan rasa haus dan juga lapar pada tubuh. Yang kedelapan adalah menelan dahak. Jika seorang mengeluarkan dahak yang sudah dikeluarkan ke rongga mulut, lalu ditelan kembali dengan sengaja, maka hal ini dapat membatalkan puasa. Menurut beberapa pendapat ulama, dahak berasal dari pangkal hidung, alias tidak keluar dari mulut. Sehingga hal ini mirip dengan muntah dan masih memungkinkan seseorang untuk menghindarinya. Yang kesembilan adalah berenang. Pada dasarnya, berenang diperbolehkan saat berpuasa. Namun, kamu harus menjaga agar tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh kamu. Hal ini pastinya sulit untuk dihindari. Jadi, ada baiknya kamu menunggu hingga waktu berbuka untuk berenang.
Yang ke-10. Yang ke-10 adalah murtad. Murtad merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Sebagaimana yang diketahui bahwa murtad merupakan hal yang membuat seseorang keluar dari agama Islam. Yang ke-11. Yang ke-11 adalah emosi. Saat berpuasa, artinya kita harus menahan segala hawa nafsu, mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Apabila seseorang mengeluarkan emosi yang berlebihan saat puasa, hal tersebut tidak membuatkan puasa batal, hanya saja dapat mengurangi pahala puasa. Selain itu, saat seseorang marah atau emosi, membuat mereka tidak mengontrol diri, sehingga dapat mendorong mereka melakukan hal yang keji, seperti memukul, membunuh, dan lainnya. Walaupun banyak orang yang tetap melanjutkan puasa setelah mengeluarkan emosi, namun pahalanya tetap berkurang. Yang ke-12. Yang ke-12 adalah memakan selain makanan pada umumnya. Apapun yang masuk ke dalam mulut, baik mengenyangkan atau tidak, bisa membatalkan puasa. Contohnya, seperti tertelan batu kecil, serpihan terigu, atau obat-obatan. Intinya, saat berpuasa, kamu tidak boleh menelan apapun. Nah, jadi videonya kan sudah Ibu tayangkan. Apakah kalian sudah paham tentang yang telah ditayangkan tersebut? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Tolong kalian bacakan niat untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita sudah tahu apa itu niat puasa dan bacaannya bagaimana. Dan juga kita sudah mengetahui bahwa puasa itu wajib bagi orang-orang beriman agar bertakwa. Tadi juga kita mengetahui apa saja hal-hal yang sunnah dalam puasa, syarat-syarat puasa, dan hal yang membatalkan puasa tersebut. Di sini apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu dan tayangan video yang Ibu tayangkan tadi? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang Ibu akan mengasihkan tugas kepada kalian, yaitu halaman 25. Yang itu esai ya, tolong kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kalian kumpulkan. Ada yang keberatan? Tidak, Bu. Ya, baik. Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.